Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Oke, untuk kali ini saya akan meng-share tentang asuransi ya. Tentang asuransi, jadi kita beranjak dari konsep awal nih. Konsep awal adalah konsep asuransi. Oke rekan-rekan sekalian, jadi pada saat-saat sekarang ini ya, atau bahkan udah jauh hari sebelum sekarang ini, banyak sekali orang yang masih belum paham tentang apa itu asuransi dan apa itu proteksi yang diberikan oleh sebuah asuransi terhadap individu maupun keluarganya. Tentang bagaimana plus minusnya jika kita memiliki suatu polis asuransi atau kita bergabung di suatu industri asuransi. Jadi masih banyak pemahaman yang kurang komprehensif tentang asuransi. Jadi masih banyak dari sebagian besar kita yang masih memahami asuransi secara gradual ya, belum menyeluruh. Jadi masih banyak yang negatif thinking, menyinyiri, jadi yang merasa kecewa setelah ikut. Waktu itu katanya diiming-iming oleh marketingnya atau salesnya. Ini mudah-mudahan dengan nanti kita ikut membahas konsep asuransi ini akan memahami lebih detail, lebih punya makna bahwa kita ikut asuransi itu tidak kecewa, jadi udah menyadari sebelumnya. Jadi tadi ya konsep asuransi, jadi kita menginjak ke bab pertama, hal pertama yaitu mengapa kita bekerja. Mengapa kita bekerja? Oke rekan-rekan sekalian, kita bekerja tentunya adalah kita yang pertama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar itu yang pertama. Coba kita lihat, seperti kita tahu ya, teori dari hukum Maslow. Pertama ini, jadi hukum piramida, hukum Maslow pertama ada physiological needs. Ini yang paling dasar yang harus kita bisa memenuhinya, tentunya juga dengan bekerja keras. Yaitu pertama adalah air, udara, yaitu udara yang bersih yang kita hirup sehari-hari. Water, air ya. Jadi air yang kita minum, yang untuk makan, yang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus food ya, food atau makanan. Shelter, tempat tinggal. Sleep dan sex. Ini kebutuhan biologis yang kita membutuhkan juga untuk kehidupan normal kita sebagai manusia maupun makhluk sosial. Naik ke atas ya, piramid, segitiga piramid naik ke atas adalah safety dan security. Safety and security. Jadi keamanan dan kenyamanan. Tentunya kita semua menginginkan adanya rasa aman di diri kita, di keluarga kita, di negara kita, lingkungan masyarakat, dan juga kenyamanan. Itu yang kita butuhkan setelah kebutuhan dasar tadi. Yang naik ke atas lagi adalah love and belongingness. Jadi tentang cinta dan rasa memiliki atau rasa mempunyai. Naik lagi self esteem. Naik lagi adalah tentang self actualization. Jadi aktualisasi diri kita sendiri, kreativitas, rasa memiliki ya, kesenangan, punya martabat, punya kegunaan. Jadi perasaan itu yang paling tinggi ya
diaktualisasi diri. Itu hukum Maslow. Jadi kalau boleh kita rinci semuanya, bahwa kebutuhan dasar kita adalah makanan, pakaian, dan rumah. Makanan, pakaian, dan rumah. Ya. Makanan, pakaian, dan rumah. Ini kita lihat coba. Ini rumah kalau bisa yang bagus, yang megah, itu kalau bisa, kalau enggak paling tidak sesuai standar kesehatan. Makanan, ya untuk pakaian ya. Ini kalau sudah tercukupi nanti bisa juga beli mobil ya. Itu kebutuhan dasar tadi, makanan, pakaian, dan rumah, rekan-rekan sekalian. Terus rekan-rekan sekalian, menginjak ke berikutnya, tentunya setiap kita manusia ya, dari kita anak-anak menginjak remaja, dewasa, dan nanti menikah. Jadi setelah kita berkeluarga, tentunya setiap keluarga itu mempunyai impian. Yang pertama, kita punya anak, kita harus mempersiapkan dana pendidikan anak. Ya, dana pendidikan anak. Selanjutnya yang kedua adalah dana masa depan atau pensiun. Ini harus kita persiapkan ya, apalagi jika kita bukan seorang PNS atau mungkin TNI, Polri atau BUMN, kita harus benar-benar menyiapkan dana masa depan kita. Karena semakin kita tua, kita akan semakin renta dan bisa jadi penghasilan makin menurun. Jadi kita harus siapkan dana pensiun ya, dengan menabung atau ikut asuransi berbagai jenisnya. Yang ketiga adalah dana darurat. Ini dana darurat kita perlukan pas saat kita mungkin sakit atau mungkin terkena suatu musibah di kita atau di anggota keluarga kita. Jadi kita juga harus punya tabungan atau dana darurat. Jadi itulah rekan-rekan sekalian konsep asuransi, yaitu dimulai kita kenapa kok kita bekerja, itu tadi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi terus kita selanjutnya punya impian-impian, itu selanjutnya nanti akan kita bahas di selanjutnya, ini bersambung ya. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat rekan-rekan sekalian ya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar-dasar kita bekerja juga untuk memenuhi impian kita untuk kesejahteraan kita sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, keluarga, jadi semuanya bisa tercover dengan baik. Jadi persiapkan masa hidup kita dari semenjak kita kecil, remaja, dewasa, tua, bahkan nanti sampai meninggal dunia. Semua itu ada tahap-tahapannya. Jadi di konsep asuransi ini akan kita bahas semuanya ya. Nanti menginjak ke konsep nanti investasinya, nanti perlindungannya, klaimnya dan sebagainya nanti akan kita kupas ya, kupas lebih dalam lagi, sehingga rekan-rekan semuanya, teman-teman saya semuanya, penonton channel ini bisa memahami dengan jelas.
Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.